warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan saya Kak Anissa. Di sini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar biologi, yaitu pada materi Monera atau bakteri. Jadi, KD tentang bakteri ini masuk ke dalam KD 3.5 pada materi kelas 10 SMA yang berbunyi mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Jadi, Monera itu adalah makhluk hidup bersel satu atau sel tunggal yang prokaryotik atau belum memiliki membran inti sel. Jadi, strukturnya itu masih sederhana dan hanya memiliki satu sel hidup, dikenal dengan nama bakteri. Wah, iya, tidak salah juga kalau adik-adik langsung berpikiran bahwa bakteri itu sesuatu penyebab penyakit, atau bakteri itu jahat, atau bakteri itu biasanya di tempat-tempat kotor seperti itu. Ya, itu tidak salah juga, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa bakteri memiliki peran yang baik juga dalam kehidupan. Kakak punya contoh nih. Nah, adik-adik kan pernah ya pastinya makan yogurt atau makan Yakult. Nah, itu adalah salah satu produk yang dalam pembuatannya itu memerlukan bakteri. Jadi bakteri memiliki peran dalam pembuatan makanan-makanan yang kadang kita konsumsi. Baik, kita teruskan materinya ya adik-adik. Jadi kali ini kita bahas mengenai ciri-ciri bakteri. Yang pertama adalah tersusun atas satu sel atau uniseluler, dan biasanya di dalam suatu tempat dia itu berkoloni atau berkelompok-kelompok begitu. Kemudian yang kedua, bentuk selnya bervariasi. Jadi kadang ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya kapsul seperti itu. Jadi dia memiliki bentuk yang berbeda-beda atau bervariasi seperti itu. Nah, selain itu bakteri itu kan organisme mikroskopik, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang gitu ya. Nah, ukurannya itu 1-20 mikron gitu. Nah, kemudian memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan begitu. Pada bakteri-bakteri tertentu, terutama pada bakteri yang sifatnya patogen, dia itu melindungi tubuhnya, tubuhnya itu dilindungi oleh kapsul, yang mana kapsul itu dihasilkan dari lendir yang mereka keluarkan sendiri dari tubuhnya begitu. Kemudian selanjutnya, di dalam sitoplasma itu tidak terdapat organel-organel seperti mitokondria, kemudian retikulum endoplasma, badan Golgi ataupun vakuola kayak gitu, tidak ada. Nah, tapi dia memiliki ribosom sebagai tempat untuk sintesis protein. Kemudian ciri yang selanjutnya, dia memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut dengan plasmid. Baik, kita lanjutkan pada bahasan selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk bakteri ya adik-adik. Jadi bentuknya itu ada koksi, basili, dan bentuk lain. Untuk koksi itu adalah bulat. Bulat itu apabila hanya satu bulatan saja namanya kokus. Kalau dua bulatan itu namanya diplokoki. Kemudian kalau lebih dari dua bulatan itu ada yang tetrat, ada yang streptokoki, ada juga yang stafilokoki, seperti itu ya. Adik-adik bisa lihat di gambar. Kemudian bentuk lain yaitu basili atau batang. Jika hanya satu batang itu namanya bacillus. Kalau dua namanya diplobacilli. Kemudian
jika batangnya itu hampir bulat, jadi oval gitu ya, namanya Cocobacillus. Tapi kalau banyak basil, jadi batangnya itu banyak berentet seperti itu namanya Streptobacilli. Nah, kalau bentuk lain itu ada Vibrio, kemudian ada Spirochete, ada Filamentous, kemudian ada Enlark, seperti itu. Jadi banyak bentuk, ada banyak bentuk bakteri. Ya, terakhir kita akan bahas struktur bakteri ya adik-adik. Nah, yang terluar itu ada kapsul, yang tadi saya bilang ada kapsul, kemudian ada sitoplasma, kemudian ada ribosom, ada dinding sel, kemudian membran plasma, ada juga nukleolit yang di dalamnya itu ada DNA-nya, kemudian ada plasmid, ada flagela untuk bergeraknya, kemudian yang seperti flagela tapi pendek-pendek dan ada di sekitar tubuh bakteri itu namanya fimbriae. Struktur yang ada di gambar ini adalah contoh dari struktur bakteri yang berbentuk bacillus atau berbentuk batang seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya mungkin penjelasannya mengenai bakteri. Semoga dapat adik-adik pahami. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi adalah kita tahu ada struktur bakteri, cara hidup, reproduksi, dan juga bahkan peranan-peranan bakteri baik itu yang positif maupun yang negatif. Maka dari itu kita tahu sekarang bahwa bakteri itu tidak selamanya menyebabkan merugikan seperti ya, tapi juga ada yang memberikan manfaat bagi kehidupan seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video Kanisa kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya, khususnya bagi Kanisa sendiri dan juga adik-adik. Nah, sampai bertemu insya Allah di video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.